Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam intelektual dan salam kreativitas. Perkenalkan, nama saya Herlin. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas sama-sama mengenai mahasiswa intelektual atau emosional. Oke? Oke, berbicara mengenai mahasiswa intelektual atau emosional, sebelumnya masih ingat tidak presiden kita yang ketiga, Bapak B.J. Habibie? Nah, beliau merupakan orang yang memiliki IQ tinggi, bahkan mengalahkan Albert Einstein. Nah, beliau ini memiliki IQ 200 dan sangat menginspirasi untuk semua masyarakat di Indonesia. Bahkan menurut Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA yang merupakan mantan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, beliau juga menegaskan bahwa sebagai seorang mahasiswa memang kita harus memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional, dan tentunya hal ini perlu diimbangi dengan beberapa kecerdasan-kecerdasan lainnya seperti kecerdasan spiritual. Dan bahkan telah ada beberapa penelitian-penelitian yang menjelaskan tentang kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional juga akan berpengaruh terhadap nilai IPK seorang mahasiswa. Tentunya hal ini menjadi motivasi bahwa kapan lagi untuk merubah diri sendiri, kapan lagi untuk mengasah dan mencoba keluar dari zona nyaman kita untuk menjadi agen perubahan yang kemudian akan dipercaya oleh masyarakat. Dan tentunya sebagai seorang mahasiswa kita harus siap untuk menerima penolakan-penolakan yang bisa saja dilontarkan terhadap diri kita sendiri. Oke, baik. Kita akan bahas satu persatu mengenai mahasiswa intelektual atau emosional. Nah, yang pertama adalah mahasiswa intelektual. Bagaimana sih mahasiswa intelektual itu? Nah, intelektual dalam hal ini adalah suatu kecerdasan yang dimiliki oleh seorang mahasiswa. Nah, di mana kecerdasan intelektual ini merupakan suatu kecerdasan atau kemampuan seseorang untuk menerima, menyimpan, dan mengelola suatu informasi menjadi sebuah fakta. Nah, kecerdasan intelektual juga merupakan salah satu tolak ukur seseorang dalam menentukan keahlian dan kemampuannya dalam berinteraksi di masyarakat. Dan kecerdasan intelektual juga merupakan kemampuan umum yang dapat membedakan kualitas orang yang satu dengan orang yang lainnya. Dan kecerdasan intelektual ini juga dapat dilihat pada saat seseorang mengambil suatu keputusan. Kenapa? Karena dalam mengambil suatu keputusan diperlukan pertimbangan-pertimbangan sebagai faktor keberhasilan dari suatu pemimpin. Nah, sebagai seorang mahasiswa, kita harus kreatif dalam memecahkan suatu persoalan. Selain kecerdasan intelektual, sebagai seorang mahasiswa, kita juga harus memiliki kecerdasan emosional. Nah, sekarang kita akan bahas yang kedua, yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini merupakan suatu kecerdasan yang harus dimiliki agar kita mampu memahami perasaan, memahami dan mengontrol diri sendiri, dan memahami orang lain agar menjadi pemimpin yang bisa menyelesaikan diri dimanapun dia berada. Kenapa? Karena kecerdasan emosional yang baik akan memberikan motivasi yang positif dan baik untuk diri sendiri. Kemudian kecerdasan intelektual juga ini akan mempengaruhi sudut pandang seorang pemimpin atau seorang mahasiswa untuk mengambil satu keputusan. Kemudian kecerdasan emosional yang tinggi akan lebih membuat kamu dipercaya oleh masyarakat, seperti perkataan orang bahwa mahasiswa merupakan agen perubahan untuk
bangsa dan negara. Nah, sekarang sebagai seorang mahasiswa, kita harus mampu mengkolaborasikan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional agar kita bisa memberikan karya-karya atau inovasi-inovasi baru untuk masyarakat di sekeliling kita. Nah, contohnya dari hal kecil saja, sebagai seorang mahasiswa dalam beraktivitas di lingkungan masyarakat, jangan pernah lupa untuk mengatakan atau memberikan slogan kepada masyarakat bahwa mengawali kegiatan itu perlu dengan menggunakan kata minta tolong, mohon maaf, dan terima kasih. 3 hal ini merupakan salah satu hal kecil yang akan mengubah pribadi seseorang sehingga ia mampu mengkolaborasikan, ia mampu menyeimbangi antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosionalnya sebagai seorang mahasiswa. Oke, mungkin sekian pembahasan kita mengenai mahasiswa intelektual atau mahasiswa emosional yang pada intinya bahwa sebagai seorang mahasiswa kita harus memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional baik untuk diri sendiri dan orang lain. Dan akan kita bahas lagi bersama nanti pada diskusi online yang akan dijadwalkan oleh teman-teman di Forum Intelektual Study Club Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Terima kasih sudah memberikan kepercayaan. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.